Nah, pengalaman saya, ibu bapak, saudara-saudara, eh, selama menjadi pendeta ya, acap kali ada anggota jemaat maupun siapapun ya yang mengenal saya sebagai pendeta menghubungi saya baik lewat telepon maupun lewat pesan teks ya, WhatsApp dan sebagainya, menanyakan, "Pak, ayat yang cocok apa ya, Pak?" Ya, sebab saya ini waktu itu dia mengatakan ada buka usaha. Saya ingin pegawai-pegawai saya tuh terinspirasi lewat ayat Alkitab. Unik juga ya. Jadi dia mau tempel di tembok ya. Waktu bekerja di dapur gitu mereka bisa terinspirasi. Lalu saya katakan, "Oke, saya akan cari ya." Saya pilihkan beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan tentang perlindungan Tuhan dan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kita berkarya di tengah kehidupan. Ya, seperti itu. Waktu itu saya cari sendiri ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman itu dan tentu juga ada yang lain ya, kalau ada yang lagi sakit, ada yang lagi ulang tahun ya. Apa yang cocok ya Pak? Ayat-ayat Alkitab seperti begitu. Nah, jadi malam ini kita akan bahas ayat-ayat Alkitab tematik ya, sesuai tema-tema di seputar hidup kita. Ada malam ini waktu kita sakit ya, dikala kita sakit. Ada beberapa memang, tapi ini saya pilihkan dari kompilasi maaf yang disusun di dalam Alkitab elektronik keluaran Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di sana di samping Alkitab ada juga artikel yang isinya tentang ayat-ayat Alkitab tematik. Kita bisa pilih tuh waktu dikala sakit, dikala ulang tahun, waktu pindah rumah baru, waktu malam, waktu pagi ada. Ya. Nah, mungkin Ibu Bapak bertanya dari mana dan bagaimana LAI menyusun ini. Saya sendiri pribadi belum tahu cara mereka menyusun ini, tapi kalau pengalaman saya pribadi, memang saya nggak sekedar cari pakai kayak Google Search gitu ya kata sukacita gitu ya. Nggak seperti itu, tapi saya memang membaca bagian perikop ya. Jadi seluruh kitabnya dibaca, lalu kita dapat pesannya, lalu sesudah itu di dalam perikop-perikop itu ya, perikop itu namanya kumpulan ayat. Ada ayat-ayat kunci ya, ayat-ayat penegasan. Nah, itulah yang kemudian saya berikan ya. Nah, jadi selama ini juga kalau ibu bapak sejak prapaskah dapat blast pesan WhatsApp dari saya ya, kadang pagi, kadang juga sore, itu ada satu ayat yang saya pilihkan dari bacaan leksionari harian ya. Terus dari situ saya renungkan pesannya apa, lalu saya tuliskan pesan reflektif ya untuk kita maupun pesan yang jelas, ajakan dan sebagainya, pernyataan dan sebagainya, baru ayatnya. Nah, begitu. Nah, tapi memang sekadar catatan ya, ini Pendeta Yowas yang pernah menyampaikan, jangan kita menjadi ayatiah ketimbang alkitabiah ya. Ayatiah itu artinya nggak boleh kita comot-comot ayat ya. Jadi mentang-mentang ayatnya bagus nih terus kita comot tanpa memperhatikan perikop bacaan yang utuh maupun juga Alkitab secara utuh. Ya, gitu ya Ibu Bapak, Saudara-saudara. Jadi catatan penting kalau kita membahas ini ayat-ayat Alkitab tematik, jangan jadi ayatiah. Kita tetap mesti Alkitabiah. Artinya pahami pesan Alkitab secara utuh di dalam kerangka sejarah keselamatan yang Tuhan berikan, dan baru kita boleh pegang satu ayat tertentu ya, jadi ayat emas kita. Sebagai contoh misalnya ya, Yohanes 3 ayat 16 itu semua hafal. Isinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berdasarkan terjemahan baru ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini ada juga ya terjemahannya. Ya, oh ya, ada yang nanya juga di WhatsApp ya. Pak Isi itu kan Pak Isi tulis TB, BIMK, BIMK itu apa? Apa BMKG? Saudaranya enggak, saya bilang itu singkatan dari bahasa Indonesia masa kini. Jadi sekedar informasi, kalau kita main-main ke Jalan Salemba, kantor LAI ya, pusat,
Di sana di lantai satu, kalau nggak salah ya betul, ada toko buku LAI. Di sana ada Alkitab buat berbagai jenis ya, ada Alkitab kecil, besar, ada yang namanya special layout, itu yang paling saya senang ya. Special layout itu setiap ayat di lengkap gitu ya. Jadi kita betul-betul satu bagian satu ayat dan jaraknya nggak terlalu dempet ya, tulisannya lumayan besar ya, special layout. Ada Alkitab buat dengan huruf besar ya, artinya fontnya besar ya, ukuran hurufnya. Dan juga berbagai jenis, ada Alkitab bahasa daerah, bahasa Tionghoa, bahasa Inggris, ada bahasa Yunani bahkan ya. Kalau mau beli boleh Yunani Indonesia, Ibrani Indonesia, ada agak tebal ya. Itu LAI sediakan. Dan yang paling umum kita gunakan untuk beribadahan adalah terjemahan baru tahun 74. Memang terus sekarang berproses, LAI akan mengeluarkan terjemahan yang diperbarui lagi ya. Cuman masih ada proses, kita tunggu saja. Selama itu kita masih gunakan yang tahun 74 terjemahan baru. Nah, terus yang bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari itu sama ya. Itu apa boleh dipakai? Boleh. Itu akan membantu kita untuk memahami pesan-pesan ayat kitab suci ya. Kalau saya biasa saya beli dua ya. Saya baca bahasa Indonesia terjemahan baru dulu, terus saya baca bahasa Indonesia masa kini. Kalau Boni mungkin ya di Amerika tuh ada juga, kalau di luar negeri bahasa Inggris lebih banyak lagi. Ada King James Version, ada New International Version, ada New Revised Standard Version, ada The Message Bible, ya saya suka The Message Bible, NRSV saya suka. Tapi kalau khotbah bahasa Inggris kadang suka pakainya NIV saja ya. Ada American Standard dan sebagainya ya. Mana yang baik ya, biasanya kalau untuk bahasa Inggris dipakainya New Revised Standard Version atau New International Version ya, itu it's okay. Nah, jadi balik lagi, itu catatannya ya, kalau ibu bapak nanti akan lihat ayat-ayat yang saya sajikan, jangan hanya baca yang saya sajikan ini ya, seolah-olah ini jadi kayak terpisah gitu, nggak boleh. Nanti kita harus baca perikop utuhnya, dan kita baca tetap kerinduan kita baca Alkitab penuh. Ada yang juga berbagi ke saya, sejak Paskah mereka sudah mau sejak Prapaskah ya sampai Paskah nanti terus-terusnya mereka mau baca Alkitab sampai habis. Walaupun dulu pernah sampai habis, sekarang mau sampai habis lagi katanya. Karena sekarang udah bisa di gadget ya, bisa di mana saja, dan udah bisa dibantu mau bagian apa ya, mau perjanjian baru atau perjanjian lama, selang-seling atau bareng, itu bisa ya. Sekarang udah lebih enak ya. Kalau kita bingung, biasanya patokannya satu perikop itu satu hari maksud saya, dua perikop ya. Dua pasal. Misalnya kejadian 1, kejadian 2 itu satu hari. Berikutnya kejadian 3, 4, atau yang diselang-seling lagi, hari ini perjanjian lama, besok perjanjian baru, Matius pasal 1, Matius pasal 2, dibaca aja. Nggak usah mikir dan menafsir apa-apa. Baca aja kayak kita baca koran, baca novel. Baca aja ya sampai habis ya. Nah, nanti kalau kita ketemu ada yang kayaknya bingung, kok kayaknya apa ini ya maksudnya ya, nggak apa-apa, nanti ditandai atau kita pakai buku catatan, dicatat ya. Ini apa nih ya ayatnya, Alkitabnya apa, kitabnya, pasalnya, ayatnya. Nanti bisa message ke saya, tanya ke saya. Wah, saya terbuka banget ya untuk jelasin. Kayak kemarin Cokim tuh sempat nanya ya soal Yudas di Kisah Para Rasul dan di Injil ya, tentang kematiannya dan banyak lainnya. Waduh. Ya, Cokim ya udah terjawab ya. Nah, selain kita baca, kalau mau baca Alkitab sampai habis itu model satu hari 2 pasal, bisa juga kalau kita kan pakai renungan harian wasiat ya. Di paling bawah itu ada daftar bacaan harian ya. Ada dari perjanjian lama, Mazmur, perjanjian baru ya, itu biasanya surat rasul-rasul atau Injil. Itu juga boleh dibaca ya. Baca, itu bacaan harian itu. Nah, kalau kita bacaan harian itu memang nggak urut ya, kayak hari ini ada yang dari saya lupa ya, Yeskiel atau Mazmur gitu.
Tapi kalau kita baca itu ya, bacaan harian selama 3 tahun, Alkitab habis kita baca ya. Seperti itu memang rutin. 3 tahun tapinya ya, lumayan lama kalau kita ngikutin. Nah, gunanya kalau kita mengikuti bacaan harian, bacaan leksionari harian ya, bacaan yang hari Minggu kita lebih dapat ya. Sebab bacaan harian itu disusun hari Minggu kan ada bacaan Injilnya, beritanya apa? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu bacaannya menguatkan pesan yang kita baca hari Minggu kemarin ya. Nah, lalu begitu kita masuk hari Kamis, ya kayak sekarang nih, bacaan hariannya akan menyiapkan kita untuk menerima pesan nanti hari Minggu nanti. Gitu ya. Jadi enak baca deh ya. Kalau yang belum pernah baca Alkitab sampai habis, ayo nggak apa-apa dibaca. Oke, itu pengantarnya lumayan panjang supaya kita hati-hati ya di dalam melihat ayat-ayat Alkitab ini. Sangat indah sekali ya. Berikutnya kita melangsung saja. Nah, karena ini ayat Alkitab tematik, malam ini kita hanya membahas saat kita sakit ya, saat kita sakit. Di jemaat kita dan juga di banyak tempat ya, saudara kita, karena pandemi ini banyak yang sakit, baik sakit tua, sakit mendadak ya, sakit karena Covid dan sebagainya. Nah, yang pertama adalah dari Matius 4 ayat 23 sampai 24. Injil Matius ya. Di sini dituliskan menurut terjemahan baru, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat ini berupa kabar baik untuk ibu bapak, saudari dan saya. Bahkan kalau kita sehat sekalipun ya. Ini menandakan bahwa Tuhan Yesus itu berkeliling. Artinya Tuhan Yesus nggak buka praktek ya. Nggak mesti orang cari-cari gitu ya, ngantri, nggak. Di Injil dikatakan justru Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea dekat kampung halamannya. Yang pertama sekali Tuhan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar Injil kerajaan Allah. Ya, penafsiran kitab Taurat secara baru. Ya, bagaimana kita membaca perjanjian lama ya, secara baru di dalam pengajaran Yesus. Itu yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Dan lalu Tuhan Yesus juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Perhatikan ya, makanya saya katakan bukan hanya kalau kita sakit fisik aja, tapi kelemahan kita juga. Ya, sakit batin kita, sakit pikiran ya, sakit perasaan. Tuhan Yesus itu sanggup melenyapkan itu semua. Ya, bahkan bukan hanya untuk satu kampung, satu desa, tapi di sini disebut di antara bangsa itu. Bayangkan ya, kalau kita berarti bangsa Indonesia. Ya, ini ayat ini saya pernah khotbahkan waktu pertukaran pengkhotbah sekelurahan Guntur ya, gereja-gereja kita tetangga. Saya waktu itu khotbah di gereja Baptis, Lukas 4 ayat 23. Ya, ini kita pakai ayatnya sama waktu itu untuk semua gereja. Waktu 17 Agustus. Berarti di tengah bangsa kita yang sedang bergumul melawan pandemi ya, berjuang bangkit dari masalah-masalah kebangsaan, kita percaya, kita berdoa, Tuhan Yesus sanggup melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di tengah bangsa kita. Ya, ketika ngelihat Lukas 4 ayat 23 ini. Selain itu, kita lihat juga di sini ada dua jenis kegiatan yang utama yang Tuhan Yesus kerjakan. Mengajar dan menyembuhkan orang sakit. Makanya kalau kita lihat gereja-gereja di tanah air dan di seluruh dunia punya rumah sakit, punya sekolahan. Ya, kita dulu pertama sekali GKI Jabar punya sekolahan ya, PPK Penabur ya. Artinya itu bagian dari keluarga ya, istilah punya itu bukan berarti pemilik, enggak, tapi kita sama-sama satu keluarga. Sekarang puji Tuhan ada rumah sakit Ukrida.
ya di Tanjung Duren. Rumah sakit sekolah juga sebenarnya, rumah sakit pendidikan, tapi terbuka untuk pelayanan bagi masyarakat umum. Bahkan di era pandemi ini kita dipercaya untuk jadi rumah sakit khusus COVID-19. Dan saya juga mengingatkan ya, persembahan prapaskah aksi penyangkalan diri lah ya, katakan begitu. Nanti kita bisa salurkan untuk membeli ranjang ya, antara lain kebutuhan Rumah Sakit Nukrida, ranjang-ranjang khusus ya. Jadi pelayanan gereja itu memang yang utama adalah gereja, rumah sakit dan sekolah. Kalau pelayan bidang usaha lain boleh nggak? Bisa aja ya. Kalau di Korea misalnya gereja ada yang punya penginapan atau hotel ya. Sejauh kan nggak buka kasino atau nggak buka bar gitu ya. Sejauh yang artinya yang umum-umum, bisnis yang membantu, apakah itu boleh menjadi bidang usaha gereja? Boleh ya. Tapi utamanya memang harus sekolah dan rumah sakit ya, supaya kita ngikuti jejak Kristus, mengajar kebenaran dan juga menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Udah gereja Katolik nih paling kentara nih, di mana-mana pasti ada sekolah dan rumah sakit ya, begitu ya. Oke, berikutnya. Nah, yang Tuhan Yesus sembuhkan memang nggak terbatas ini ya. Kalau kita lihat, oh Pak, berarti Tuhan Yesus itu cuma sakit ayan, lumpuh, kerasukan aja. Enggak. Disebut di sini menderita pelbagai penyakit. Kalau kita terus bertanya, COVID-19 Tuhan Yesus sembuhkan nggak? Sembuhkan. Tapi memang kita nggak boleh maksa Tuhan ya. Injil mencatat tidak semua orang yang sakit di Galilea itu disembuhkan Yesus. Kalau mereka nggak datang dan nggak percaya pada Yesus. Nah itu ya, seperti itu. Jadi memang perlu ada upaya juga dari kita untuk mau sembuh ya. Nggak bisa juga kemudian kalau kitanya sendiri hanya mengurung diri, nggak, waktu lagi lemah kita nggak mau ditolong, nggak mau apa-apa, sulit juga ya, seperti itu. Oke, itu dia Matius 4 ayat 23 sampai 24 ya. Nah, jadi awalnya di Galilea dan viral, tersiarlah berita ya, istilah zaman sekarang. Di seluruh Syria dibawa kepada Yesus semua orang yang butuh pertolongan. Yesus sembuhkan. Kabar baiknya kan Tuhan Yesus nggak pernah tolak kita, nggak pernah, ya, nggak pernah. Tuhan Yesus ingin yang baik buat kita. Nah berikutnya ada 10 ayat ya malam ini ya. Saya cepat saja. Yang berikutnya yang kedua adalah dari Mazmur, dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 16 ayat 7 sampai ayat 11. Lumayan panjang. Nah Mazmur ini kalau mau dijadikan doa malam hari sebelum bobo, sebelum tidur, boleh ya. Jadi kalau kita misalnya saya pengen variasi doa dari Alkitab sebelum tidur, boleh. Kalau mau dihafalin juga ini jadi doa sebelum tidur, nggak apa-apa, boleh ya. Doa waktu sakit boleh ya. Mazmur 16 ayat 7 sampai 11. Isinya adalah aku memuji Tuhan. Perhatikan ya, pujian buat Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajar aku. Ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Boleh jadi doa yang kita ucapkan. Cuman memang jangan jadi kayak mantra ya. Wah ini doa nih dicatat di kertas ya, baca 1000 kali. Nggak ngepek juga kalau kita nggak paham maknanya. Nah maknanya apa di sini? Yaitu pujian kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberikan nasihat. Karena kita tanpa nasihat Tuhan kita gampang tersesat. Beberapa hari selalu saya pernah bless ya, pernah sebar pesan WA begitu.
Kita ini gampang tersesat, kayak domba tuh gampang nyasar, jalan sendiri. Maka kita butuh nasihat Tuhan. Dan nasihat Tuhan itu perlu diendapkan, perlu direnungkan. Kata pemazmur, malam hari itu cocok. Karena kita udah lebih rileks ya. Sebelum tidur kita udah lebih tenang gitu ya. Upayakan tenang kan bisa tidur. Kita ingat nasihat Tuhan. Kita senantiasa memandang kepada Tuhan, artinya adalah fokus kita harusnya kepada Tuhan. Bukan kepada kekhawatiran, bukan kepada keraguan, ketakutan, jangan. Fokusnya kepada Tuhan. Apakah berarti, wah berarti lupakan aja ya urusan masalah saya? Enggak. Artinya kita memang ada masalah, ada ketakutan, mungkin ada kerinduan, enggak apa-apa. Tapi kita kemudian datang kepada Tuhan dengan itu, ya. Jadi seperti orang sakit yang tadi di Injil membawa kelemahannya kepada Tuhan Yesus, begitu juga kita datang kepada Tuhan, kita memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dia berdiri di sebelah kanan, artinya itu ini bukan sekedar berdiri di sebelah kanan nih, simbol pada waktu itu orang yang dekat, ya, orang yang dekat banget sama kita, ya. Sohib, hopeng kalau orang Tionghoa bilang ya, besties, Allah itu begitu. Ya makanya kita pandang dia. Ingat selalu, Tuhan gak pernah ninggalin saya. Tuhan gak pernah ninggalin saya. Ya. Ayat 9, hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak. Nah, hati yang gembira adalah obat ya. Perhatikan di situ hati dan jiwa. Dalemannya kita, itu penting. Harus suka cita. Jiwa kita bersorak-sorak. Ya. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Di dalam sukacita, di dalam iman memandang kepada Kristus, tubuh akan terpengaruh. Akan di sini tulis akan diam dengan tentram. Ini bukan hanya kata pemazmur. Medis sudah menguji. Kalau kita khawatir, kalau kita takut, kalau kita ragu, hormon jelek dalam tubuh langsung nyebar. Rugi. Kita jadi lemes, jantung jadi dak-dikduk, asam lambung jadi naik, usus jadi geraknya cepat, nggak bisa tidur. Nah, tubuh kan terpengaruh kalau jiwanya lagi nggak suka cita. Tapi kalau jiwanya kita bersorak-sorak, artinya jiwa kita tuh mau bergelora, percaya Tuhan dekat dengan saya. Tuhan nasihatin saya demi kebaikan. Tuhan ada bersama saya. Maka tubuh pun akan diam dengan tentram, relax ya. Full surrender ya, artinya berserah penuh akan penyertaan Tuhan. Saya kalau tanya satu-satu ibu bapak saat ini yang dengerin ya, pasti pernah ngalamin itu ya. Waktu kita habis berdoa, doanya juga bukan sekedar ngomong aja ya. Kita betul-betul percaya ada relax ya. Iya ya, pelan-pelan gitu ya, enggak langsung kayak minum obat gitu ya. Pelan-pelan kita lebih tenang, dan kita dapat diam dengan tentram ya. Sebab engkau tidak menyerahkan, ayat 10, aku ke dunia orang mati, gak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini keyakinan pemazmur, bahwa kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan gak akan jorokin kita ke hal yang jelek. Gak mungkin ya. Itu mah manusia dan itu iblis. Tuhan gak begitu. Kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan justru senang. Ibarat anak yang hilang, pulang ke rumah papanya. Papanya udah lari ya, sambut, peluk ya. Seperti begitu ya. Gak meluk sih ya di cerita itu, artinya nyambut lah ya. Ayat 11, engkau beritahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Perhatikan di sana katanya jalan kehidupan. Ya, ada lagu kan, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati, atau jiwa berglori. Ini terinspirasi dari bacaan Injil sebenarnya. Tapi juga ini kita bisa ingat di ayat 11 Mazmur 16 ini, jalan kehidupan adalah jalan yang Tuhan berikan. Karena dosa, kalau berdasarkan kita baca Alkitab ya, manusia itu milih jalan kematian, milih jalan sendiri ya. Tuhan udah kasih ini jalan yang enak, ini ngelengos. Nah tapi kalau kita mau tadi ini ayat 7 sampai 10, kita percaya, kita berserah, kita balik lagi ke tracknya, ke jalan kehidupan. Dan di dalam penyertaan Tuhan, kita akan
mendapatkan sukacita berlimpah-limpah. Bayangkan, bukan hanya sukacita, bukan hanya girang, tapi ini berlimpah-limpah, luber. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nikmat sama sukacita bedanya apa? Kalau sukacita di dalaman hati, nikmat itu yang kita bisa rasakan, yang kita bisa lihat, yang kita bisa cerna melalui indera. Itu janji Tuhan. Nah, ini panjang lebar saya jelaskan maknanya supaya kalau ibu bapak mau pakai ini waktu kita sakit, waktu kita mau tidur, kita paham. Ya, ini tanda keberserahan kepada Tuhan. Tanda kita Tuhan akan legakan tubuh jiwa hati kita. Tanda kita selamat ya. Eh, Menghadapi apapun ya. Kita tetap ada di dalam track ya, di dalam jalan kehidupan. Ya, coba deh ya. Saya belum tes ya, kalau ya ada yang mungkin lagi sakit berat membaca ayat Mazmur ini sebagai doanya. Tapi saya yakin beda lah, berubah. Ketimbang dia mungkin baca berita-berita yang serem tentang penyakitnya. Aduh, ada yang penyakit kayak saya nih, lewat nih ya. Terus dia dengar kata orang, wah, you tuh udah begini begini begini, malah jadi serem ya. Tapi kalau dia mau baca ini, hatinya terarah pada Tuhan, pasti beda. Tuhan akan perlihatkan banyak cara ya. Tuhan akan berikan kelegaan yang luar biasa. Ya, jadi ini dia ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yaitu dari balik lagi ke perjanjian baru. Ini memang saya ambil selang-sering ya, perjanjian lama, perjanjian baru ya, untuk menunjukkan Alkitab kita itu utuh ya. Markus 1 ayat 34, kembali lagi di awal kisah pelayanan Kristus. Penginjil Markus mengatakan, iya, di sini Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Ini gambarnya, ini hanya gambaran saja, bukan berarti setan kayak begini ya, enggak. Tapi seringkali setan digambarkan sebagai malaikat kegelapan ya, dark angel. Kalau malaikat Tuhan tuh malaikat putih ya. Kenapa kok gelap? Karena memang setan nyesatin. Itu artinya kenapa kok Tuhan disebut terang-terang ya? Kok yang jahat-jahat gelap? Karena coba aja kita mati lampu ya, plep di kamar. Kalau kita coba jalan, kalau nggak benjol ya, ngecedot tembok, kita tersesat kan, kita nggak tahu kemana. Itu kegelapan ya. Tapi kalau terang, apapun kita enak ya. Kalau ngerjain apapun, jelas. Nah, di sini dituliskan Tuhan Yesus sembuhkan banyak orang yang menderita berbagai penyakit dan usir banyak setan. Artinya adalah memang ada kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa jahat yang bisa menguasai kita. Itu ada ya. Merasuk kehidupan kita. Memang yang paling kentara itu kalau orang kesurupan ya, jadi nangis sendiri, teriak-teriak gitu. Tapi juga, ini kayaknya saya pernah sampaikan belum ya? Kayaknya pernah deh. Setan itu bisa merasuk secara kita tuh masih sadar, tapi kita dirasuk setan. Bisa nggak? Bisa. Saya kasih contoh. Pada saat kita milih untuk jalan ngikutin keinginan diri sendiri ketimbang nasihat Tuhan, itu berarti kita hati-hati, jangan-jangan kita dibisikin setan. Misalnya contoh yang buruk apa ya, para koruptor ya. Mereka itu percaya Yesus, percaya, mungkin dia minggu ke gereja, mungkin kolektenya gede, tapi rupanya korupsi. Nah, kita curiga ini orang dirasuk setan ya, dikuasai setan ternyata. Nah, Tuhan Yesus di dalam Injil Markus ini dituliskan dia mengusir banyak setan. Banyak setan, bukan satu jenis aja. Dan dia tidak perbolehkan setan-setan itu bicara. Kenapa? Sebab mereka kenal Yesus. Ya, di banyak kisah Injil kita tahu setan tahu Yesus dan Yesus itu lebih berkuasa ketimbang mereka. Takut dia. Ya, mereka bukannya dia, banyak soalnya. Nah, tetapi Tuhan Yesus kenapa kok nggak boleh ngomong? Karena begini, kalau setan ini berbicara tentang Yesus, pertama kalau menurut tradisi Timur Tengah, berarti setannya ini menamai Yesus. Dan kalau tindakan penamaan dalam tradisi Timur Tengah kuno, itu lebih berkuasa. Hanya orang yang lebih tinggi derajatnya yang boleh menamai. Makanya Tuhan Yesus nggak mau. Nggak boleh kamu menamai aku, katakanlah begitu. Aku yang menamai kamu. Makanya kan
Ketika waktu dia mengusir legion, siapa namamu? Ya, legion. Akhirnya mereka ngaku kan. Nah, pemberian nama itu menunjukkan kuasa. Yesus nggak mau setan ini seolah-olah lebih tinggi derajatnya ketimbang dia, karena Tuhan Yesus lebih tinggi. Yang kedua, alasannya adalah Tuhan Yesus tidak ingin begitu orang diusir setan, wah ini Yesus nih, dia hebat anak Allah. Orang-orang hanya percaya Yesus sebagai penyembuh saja. Ya. Sebab Tuhan Yesus, ini kan di awal kisah Injil, cerita pelayanannya itu lengkap, bukan hanya mengajar, bukan hanya menyembuhkan, tapi puncak karyanya adalah naik ke Golgota, ke atas kayu salib. Ini penting supaya orang jangan kejar atau ikut Tuhan Yesus hanya ingin sembuh, hanya ingin enak, tapi nggak mau lihat karya Yesus di salib. Sehingga nanti akhirnya nggak mau pikul salib. Nah, makanya Tuhan Yesus nggak boleh, setan, kamu nggak boleh bicara tentang Yesus sebagai anak Allah. Kita ingat ya kisah Petrus yang menarik Yesus ke samping. Tuhan Yesus bilang apa? Nyala iblis. Kau pikirkan apa yang dipikirkan manusia, Petrus, bukan Allah. Karena Petrus nggak rela. Ya guru, masa sih mesti mati? Jangan dong Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus kalah gitu. Tuhan Yesus mengatakan, kamu sudah dikuasai iblis. Aku justru datang untuk berkorban. Aku untuk memberi diri. Ya, itu artinya ya. Nah, dari ayat ini kabar baiknya adalah, di sini perhatikan, bermacam-macam penyakit. Jadi kalau kita memegang ayat ini sebagai dasar pengharapan kita waktu berdoa, kita percaya Tuhan Yesus dulu sembuhkan banyak orang. Mereka menderita bermacam penyakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Bahkan setan-setan pada ngibrit, pada ketakutan, istilah Betawinya gitu ya. Saya percaya gak akan ada kuasa jahat yang akan menguasai pikiran saya di dalam waktu saya sakit ini. Saya biarkan kuasa Roh Tuhan yang kudus aja sehingga pikiran saya tenang. Saya percaya bahwa pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan segala penderitaan saya ini akan Tuhan angkat gitu ya. Terus berdoa begitu. Terus mungkin ibu bapak komentar, ya Pesen, kalau orang berdoa begitu terus mati bagaimana? Saya akan katakan, ya dia juga udah sembuh karena dia tidak sakit lagi. Dan luar biasanya kalau orang sembuh meninggal ya di dalam sakit yang berat, tapi dia tetap berpengharapan kepada Tuhan, dia jiwanya itu lega, damai ya. Nanti pada saat penghakiman Tuhan Yesus udah akan cek, oke nih anak ini ya, sampai dia akhir hayatnya sakit menderita, gak pernah sedikit pun dia ninggalin kasihku ya, gitu kan ya. Saya terkesan sekali dengan Pendeta Eka Dharma Putra almarhum, Pendeta Kuntadi Sumadikarya, itu antara lain ya pendeta-pendeta yang meninggal sakit berat. Dua-duanya cancer. Satu Pak Eka itu cancer liver dan Pak Kuntadi itu cancer paru. Ya. Mengapa mereka jadi inspirasi saya? Karena mereka itu mengatakan kami nggak, saya bahasakan kembali ya, nggak minta mujizat sembuh gitu, nggak. Tapi doakan supaya di dalam yang berat ini iman saya tuh nggak lemah, nggak hilang. Iman keluarga juga nggak lemah, nggak hilang. Terus dapat kekuatan dari Tuhan. Dan mereka akhirnya meninggal. Tapi saya pribadi melihat mereka meninggal luar biasa, sudah sembuh ya, udah nggak sakit lagi. Jiwanya tetap ada di dalam kesetiaan kepada Tuhan, gak diambil si iblis. Itu luar biasa gitu ya ibu bapak ya. Ini khasnya pengajaran GKI begitu ya. Kadang-kadang suka dibecandain, oh orang GKI doanya takut-takut, minta sembuh dong ketua desa sembuh, minta loncat-loncat ya. Ya saya akan komentar ya, kita jangan mencobai Tuhan, jangan nyuruh-nyuruh Tuhan. Kita itu berdoa mohon kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kita imani baik ya. Berarti kita doanya nggak boleh minta sembuh dong. Boleh minta, cuman jangan nyuruh-nyuruh Tuhan. Mohon ke Tuhan ya. Tuhan itu punya rencana yang paling baik buat kita. Bahkan kalau rencananya dia itu akhirnya kita harus menutup mata, nggak apa-apa, kita tetap imani itu Tuhan yang terbaik buat saya, buat dia. Saya percaya Tuhan. Nah itu ya. Berikutnya Mazmur 37 ayat 5.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kembali lagi ke perjanjian lama. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ya, bagus ya. Ini seringkali saya bacakan juga waktu saya doakan yang sakit. Sebelum berdoa saya bacakan ini. Bapak, Ibu, saya bacakan ayat Alkitab ya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Dan memang tindakannya macam-macam. Bisa tindakannya kita sembuh secara mujizat, bisa. Bisa tindakannya Tuhan nolongin dokter sehingga cermat waktu mereksa, bisa. Bisa tindakannya Tuhan lalu mengatakan, anakku pulang, udah, kamu udah ngaso deh, udah cukup. Bisa. Tapi gak apa-apa, kita terus serahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Oke, berikutnya Lukas 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada Yesus kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ini maaf nih, orang-orang sakitnya kayaknya ini salah kutip ini ya. Nanti saya periksa lagi. Nah artinya Lukas 4 ayat 40 inilah, perhatikan sini. Ketika matahari terbenam, non-stop. Ini kan udah kayak kita sekarang nih, udah maghrib, udah mau masuk malam. Tapi orang bawa ke Tuhan Yesus yang sakit. Tuhan Yesus nggak usir. Udah capek, udah saya udah pegel nih mau dipijit sama Petrus. Nggak gitu ya. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka masing-masing secara personal, nggak borongan. Artinya personal touch-nya ada dan menyembuhkan mereka. Kabar baik buat kita bahwa kalau kita terus berdoa, kita jangan pernah merasa begini. Saya baru berdoa sekarang, saya malu ke Tuhan ya. Apa Tuhan dengerin? Saya kan jarang ke gereja Pak, saya banyak dosa. Jangan ragu. Kapanpun kita datang kepada Tuhan di dalam permohonan, Tuhan akan tolong. Tuhan akan letakkan tangannya atas kita, tangan kasihnya. Dan penderitaan kita akan disembuhkannya. Itu iman kita ya. Oke, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, ini juga adalah ayat yang menguatkan waktu kita sakit ya, waktu kita sakit. Mungkin kalau kita ngirimin bunga untuk yang sakit ya, mau dikasih ayat ini cocok ya. Allah itu bagi kita tempat penuh. Atau lagi yang sedang berduka ya, lagi sedih, boleh kirimin ini ya. Cuman jangan sampai kacangan ya, artinya dikit-dikit kirimin ayat. Harus berdoa dulu sebelum kirim ayat ya. Saya ngelihat di WA, banjir. Banyak amat nih, seolah-olah kayak receh gitu ya. Jangan ya. Saya pribadi kalau saya mau ngasih ayat, saya berdoa dulu ya. Sebab tadi bisa jadi iblis juga bisa pakai ya. Atau jadi firman Tuhan itu jadi kayak remeh-temeh gitu ya, jadi kayak tempelan, nggak boleh ya. Jadi tetap kalau kita pun mau ngirim ayat ya, misalnya kita ngirim bunga, rangkaian bunga, terus kita kasih Mazmur 46 ayat 2, berdoa dulu ya. Tuhan, bunga ini semoga waktu sobat saya di rumah sakit lihat bunga ini, dia ingat Tuhan karena dia lihat ayat ini. Tuhan itu tempat perlindungan, Tuhan itu kekuatan. Tuhan mau menolong dia sehingga dia nggak sesak ya, nggak sesak lagi. Artinya bukan hanya soal napas, dia nggak sesak oleh keputusasaan dan sebagainya. Sebab Tuhan itu terbukti, pertolongan Tuhan itu tepat gitu. Amin. Udah kirim ya bunganya gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi pesan saya, jangan gampang ngirim-ngirim ayat kalau kita sendiri gak tahu maknanya. Kita juga masih bergumul untuk menghidupinya ya. Bukan gak boleh, tapi pesan saya hati-hati ya, jangan sampai gampangan. Berikutnya 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Ini juga ayat yang terkenal. Ini menguatkan kita di kala sakit, yaitu pencobaan-pencobaan ya, kata Rasul Paulus, yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa banyak orang suka ayat ini? Karena ini sangat realistis, ya. Sangat realistis, bukan mengecilkan seolah-olah kesusahan. Perhatikan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Rasul Paulus nggak bilang, ikut Tuhan Yesus, anti pencobaan, bebas pencobaan. Nggak ada. Ya. Rasul Paulus memang jujur, kita ini memang akan menemui cobaan dalam hidup. Ya, sepanjang hidup kita. Tapi, ada tapinya nih kabar baiknya. Kalaupun kamu mengalami itu biasa. Nah kan, luar biasa kan? Biasa, biasa aja. Nggak ada yang, jangan sampai kita kepikiran macam-macam. Wah ya, biasa. Kenapa? Karena nggak melebihi kekuatan manusia. Ini penyataan iman ya. Kenapa kok begitu? Kata kita. Rasul Paulus jelaskan, Allah itu setia. Ia nggak akan biarkan kamu itu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah ini kita mungkin bertanya, wah berarti Allah ngetes dong. Berarti Allah ngasih ujian dong. Kadang Allah ngasih ujian. Ya kan? Kalau kita lihat gambar ini ya, otot kita kalau nggak pernah dilatih, ya coba aja deh berbaring di ranjangnya seminggu, terus bangun. Kalau nggak kita pusing, jatuh ya. Kalau nggak kaki kita pada sakit, ya bukan berarti ini yang berbaring di ranjang ini jadi apa kecil, nggak. Maksud saya, memang kita butuh yang apa namanya ya, butuh pengalaman yang rumit di dalam hidup ini ya. Guru yang experience is the best teacher. Guru yang paling berharga itu kan pengalaman hidup ya, antara lain itu kata Mutiara. Nah artinya adalah kadang memang Allah itu membawa kita ya di dalam hal-hal yang berat. Tapi itu bukan untuk membuat kita jatuh, tapi untuk membuat kita semakin terlatih ya. Kekuatan kita itu dilatih. Karena di situ nggak akan biarkan kamu dicobai. Itu kalau dari pihak Allah. Begitupun kalau dari iblis. Iblis misalnya ya, mau menjatuhkan kita, Allah nggak rela kita jatuh ya. Cuman memang Allah kasih kebebasan ya. Allah akan ingatkan kita, jangan nak, jangan ikuti nasihat iblis. Tapi kalau kitanya tetap ikuti nasihat iblis, ya bukan salah Tuhan ya, itu salah yang nggak mau dengerin gitu ya. Allah itu setia, dia nggak akan biarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Iblis goda kita, Allah pun akan ingatkan kita firman-Nya ya, yang akan menguatkan kita. Allah akan berikan kekuatan melawan iblis. Cuman kita jangan sampai salah ngedengerin makanya. Pada waktu kamu dicobai, katanya Ia akan memberikan, Tuhan akan berikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Realistis kan? Bukannya pencobaannya hilang, tapi way out ya. Kalau ibaratnya kita ada di dalam gedung, kita nggak tahu nih pintu keluar kemana nih. Waduh celaka nih. Tuhan akan bimbing kita sehingga kita tahu, oh ke sini, belok kiri, turun tangga, naik, ketemu tuh pintu keluar. Jadi kalau kita mengalami masalah, Tuhan akan bimbing tuh ya, langkah apa yang kita mesti ambil, kita mesti ketemu siapa, ngomong dengan siapa ya, jalan keluar ya. Sehingga pada akhirnya kata Rasul Paulus, kita dapat menanggungnya, kita lepas. Begitu juga kalau kita bawa ayat ini dalam keadaan kita sakit, kita ingat begitu ya, Tuhan, saya percaya saya memang terbatas kekuatan saya, tapi apapun yang Tuhan berikan ya, kalau ini merupakan ujian iman, biarkanlah saya terus, Tuhan itu jalan sama saya, jangan tinggalin saya ya. Tolong beri saya jalan keluar Tuhan, gitu ya kita berdoa ya. Saya ingin tanggung ini bersama-sama dengan Tuhan ya. Kalau kita sakit gitu ya, kita ingin jalan ini bersama dengan Tuhan. Mazmur 69 ayat 30. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku.
Ini sering kali juga saya gunakan untuk memang saudara-saudara yang sakitnya itu betul-betul sakit banget ya. Sakit ya. Saya katakan nggak apa-apa. Mau teriak, nangis apa, silakan. Dan ya ini saya terus minta tolong ke Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ini antara Mazmur 69 ayat 30 ini permohonan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Ya, lengkapnya adalah Tuhan, saya ini tertindas, saya kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Tuhan, lindungi aku. Ya, kiranya melindungi aku. Supaya waktu kita tertindas, waktu kita sakit, kita enggak kabur dari anugerah Allah. Tapi kita tetap berjalan bersama dengan kasih Allah. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Believe dan trust ya. Believe itu langkah yang pertama lah. Kita percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu berkuasa. Tadi saya sudah kasih beberapa contoh ayat yang menunjukkan Tuhan sudah terbukti melalui karya Kristus itu Allah menyembuhkan yang lemah, yang sakit, yang butuh pertolongan. Itu believe. Dan trust. Trust itu adalah dengan penuh kepercayaan. Berarti baik pikiran, hati, tubuh kita nyambung dengan doa kita. Kita percaya akan terima apa yang kita doakan. Ibu bapak saudari nggak kenal dengan nggak asing maksud saya dengan ilustrasi yang ada orang berdoa minta hujan, dua orang doa minta hujan. Ya. Doanya adalah sebelum mereka berangkat kantor, karena itu daerahnya itu daerah yang kemarau ya, musim yang jarang hujan. Nah, ketika mereka selesai berdoa, doanya kurang lebih sama lah ya, intinya minta hujan ya, karena udah lama nggak hujan. Tapi kemudian ketika yang satu keluar beda. Yang satu bawa payung, yang satu kagak bawa payung. Ya. Terus yang nggak bawa payung nanya, ngapain bawa payung? Saya akan berdoa minta hujan. Tuhan akan dengarkan doa saya mohon ya kepadanya. Nanti kalau hujan saya siap-siap ya, nggak kebasahan. Nah kayak gitu kan. Jadi dengan penuh kepercayaan kita akan terima ya. Kalau doa dengan penuh kepercayaan ini artinya begini, nggak cuman di mulut aja, nggak cuman bunyi, tapi mempengaruhi pikiran kita, hati kita, perasaan kita, cara kita bersikap kayak gitu, ya kayak gitu. Ya, makanya saya sering sedih, ya. Tuhan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Pas saya kondangan, ngambilnya ayam 3, babi guling 3 piring, makan cuma 3 sendok, biarin buat tikus ya, buat tikus dan bakteri. Padahal itu kan ada orang juga yang mau makan. Doanya secukupnya, tapi itu dia nggak ada kepercayaan berarti ya. Begitu juga kalau misalnya Tuhan berikan saya kesehatan ya Tuhan, tapi makannya serakah, makannya nggak bijaksana, nggak pernah rawat kesehatan, nggak cocok. Itu bukan doa dengan penuh kepercayaan. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan. Pagi-pagi kita ya olahraga, gerak-gerak ya, ditawarin makan, nih enak nih. Itu dulu men ya. Sekarang aku udah jaga nih ya, kesehatan. Saya ingin sehat ya. Ingin sampai 80 misalnya kayak gitu ya. Jadi contoh-contoh begitu. Artinya doa yang dengan penuh kepercayaan kita percaya akan terima itu bukan sekadar keluar kata dari mulut kita, bukan sekadar keluar bunyi, tapi mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bersikap. Percaya ya Tuhan akan berikan apa yang baik sesuai dengan kehendak-Nya. Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita ingat salib Kristus ya. Di sini kabar baiknya adalah Tuhan menanggung penyakit dosa kita, kesengsaraan kita. Tuhan menanggung ya. Jadi ada sebuah lagu dulu waktu sekolah minggu saya ingat ya. Bilurnya membawa kesembuhan. Sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah.
oleh Tuhan Yesus tertolong ya. Saya ingat dulu ya, oma-oma, bukan di Halimun, waktu itu saya kan melayani di GKI mana gitu, abis perjamuan besuk yang sakit. Nah ketika saya tanya lagu favoritnya apa, ya itu bilurnya ya, bilurnya ya udah nyanyi ya. Terus dia bilang ini, dia manggil saya, ya apa oma, pendeta, sakit oma nggak seberapa dibandingin Tuhan Yesus bilurnya pada sakit ya. Jadi waktu oma rasa sakit, oma ingat tuh bilur Tuhan Yesus juga sakit, sudah sembuhkan oma. Oma dapat kekuatan. Wah, saya merinding tuh ya ibu bapak ya dengar itu. Oma ini dari Roh Kudus ini ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu menanggung sakit kita, dosa kita dipikulnya, kesengsaraan kita. Maka waktu kita sakit, kita pun ingat ya, Tuhan sudah merasakan sakit ya. Bahkan Tuhan tuh sakit bukan gara-gara dia salah dia, tapi dia menanggung dosa kita. Maka kita jadi kuat ya. Tuhan, kalaupun saya harus menanggung sakit ini karena penyakit yang saya alami, Tuhan sudah menanggung segala keluhan dosa dunia ini ya. Saya terus mau berjalan bersamamu Kristus Tuhan Yesus ya. Ya, Tuhan merasakan sakit saya juga. Bilur-bilur Tuhan nyembuhin saya. Gitu kan ya. Kita jadi ada pengharapan. Oke, demikian cukup 10 ayat ya. Nanti lain kesempatan kita lihat momen-momen lain ya, ada waktu ulang tahun ya, di masa tua dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih Ibu Bapak, saya izin minum dulu ya.